Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SH, perkenalkan saya Naila Aulia Putri dengan NIM 2330 2030 50. Dan saya Mutiara Salsabila dengan NIM 2330 2030 49. Dan saya Nuraini dengan NIM 2330 2030 53. Dan saya Maulita Agustia dengan NIM 2330 2030 40. Di sini saya akan membahas tentang mazhab formalitas. Mazhab formalitas dalam konteks sosiologi hukum adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada bentuk, struktur, dan logika internal hukum daripada isi atau dampaknya terhadap hukum masyarakat. Berikut ini beberapa penjelasan tentang mazhab formalitas. Inti pemikiran dari mazhab formalitas yaitu yang pertama, hukum sebagai sistem logis. Mazhab ini memandang hukum sebagai sistem aturan yang koheren dan logis yang dapat diterapkan secara objektif dan konsisten. Hukum dipisahkan dari moralitas, politik, atau pertimbangan sosial lainnya. Yang kedua, penekanan pada aturan dan prosedur. Mazhab ini berfokus pada analisis aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur formal yang mengatur penerapannya. Penafsiran hukum harus didasarkan pada teks hukum itu sendiri, bukan pada interpretasi subjektif ataupun pertimbangan nilai. Yang ketiga itu objektivitas dan kepastian hukum. Mazhab formalitas bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang objektif, pasti, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum dianggap sebagai nilai tertinggi yang dapat dicapai melalui penerapan aturan hukum secara konsisten. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mazhab sejarah dan kebudayaan, di mana mazhab ini berpendapat bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba atau berdasarkan prinsip-prinsip universal, tetapi hukum berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan sejarah. Yang kedua, mengenai mazhab kebudayaan, di mana mazhab ini menghargai hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik-praktik masyarakat sehari-hari. Hukum kebiasaan dianggap sebagai ekspresi langsung dari jiwa bangsa dan lebih autentik daripada hukum yang dibuat oleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran utilitarisme. Adalah aliran filsafat yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral paling dasar. Aliran ini memandang hukum dari sisi manfaatnya bagi masyarakat. Utilitarisme mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tujuan hukum yang praktis, yang dimana mengarahkan tujuan hukum pada tujuan sosial yang praktis, bukan pada dalil-dalil abstrak. Selanjutnya ada relativisme dalam ilmu hukum, meletakkan dasar bagi kecenderungan relativis baru dalam ilmu hukum yang kemudian disebut ilmu hukum sosiologis. Selanjutnya ada kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Utilitarisme memperkenalkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang ketiga. Di samping keadilan dan kepastian hukum, tujuan hukum bahkan hanya dapat untuk kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga ditunjukkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kebahagiaan individu sebagai landasan hukum. Utilitarianisme memiliki konsep yang mengedepankan kebahagiaan individu sebagai landasan dalam membuat hukum. Setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sociological jurisprudency, yang dimana adalah aliran filsafat hukum yang memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Aliran ini berfokus pada kenyataan hukum dan penerapannya dalam masyarakat, yang dimana aliran ini berfokus pada pentingnya hukum yang berkembang atau hidup di masyarakat. Sociological jurisprudency telah mengarahkan perhatian pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Juga berbeda, sosiological dengan sosiologi hukum juga berbeda, sekilas mirip, tetapi sosiological jurisprudency menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat, sementara sosiologi hukum mendekati dari masyarakat ke hukum. Sosiological jurisprudency mentitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Sosiological jurisprudency muncul dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah.
Politisisme hukum menekankan perintah penguasa, sementara mazhab sejarah melibatkan hukum tumbuh bersama masyarakat. Sosiologi jurisprudensi menganggap aksi dan pengalaman sama pentingnya. Selanjutnya yaitu dalam pandangan sosiologi jurisprudensi, hakim tidak hanya menerapkan hukum sebagai alat penyelesaian perkara, tetapi juga berupa dalam rekayasa sosial. Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menjadi penegak perubahan sosial. Dan juga aliran ini memberikan kontribusi penting dalam membangun tatanan hukum, khususnya dalam memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selanjutnya itu hukum yang tepat adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Baiklah, saya akan membacakan realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memandang hukum sebagaimana ia diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan. Bukan hanya sebagai aturan yang tertulis dalam undang-undang, aliran ini menekankan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang diputuskan oleh pengadilan dan dipraktikkan oleh para penegak hukum. Realisme hukum mengkaji hukum yang berlaku dalam kenyataan empiris masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma dalam perundang-undangan, tetapi sebagai tatanan praktis yang dijalankan. Aliran ini menolak anggapan bahwa hukum hanya dapat ditetapkan melalui penalaran logis. Realisme hukum berakar pada empirisme yang menekankan pengalaman dan realitas sebagai sumber pengetahuan. Di sini, hakim sebagai pembuat hukum. Realisme hukum memandang hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pembuat hukum. Hakim ini memiliki peran penting dalam membentuk hukum melalui putusan-putusannya, di mana di sini juga memiliki tujuan sosial. Hukum dipanggil sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Konsepsi hukum harus mempertimbangkan perubahan sosial dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.